Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Engkau Tuhan yang terus menjagai, melindungi kami, bahkan terus memberikan kami pengharapan yang baru. Bahkan hari-hari yang kami lewati Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang pegang tangan kami. Di masa-masa yang sulit ini, kami terus percaya bahwa janji firman-Mu sedang digenapi dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Selamat berjumpa kembali tentunya di dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Kita semua tetap sehat, kuat dan luar biasa. Iya, masih di dalam tentunya ya pergumulan kita di masa-masa yang sulit ini. Saya percaya bahwa kita harus tetap kuat ya, karena keadaan terus berubah, tetapi kita harus percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Keadaan terus berubah, bahkan mungkin virus ini terus bermutasi, terus semakin kuat, tapi kita juga tetap percaya kuasa Tuhan kita tidak pernah berubah, tetap sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Nah saudara, ya apa yang sedang terjadi hari-hari ini biar membuat iman kita semakin kuat. Kenapa? Karena kita bukanlah orang-orang yang tidak mengerti akan kebenaran, tapi karena kita mengerti, karena itulah kita tidak bersungut-sungut, kita tidak memberontak dengan keadaan ini, tetapi kita mau menerima segala kehendak Tuhan yang membuat kita percaya bahwa di balik semua keadaan yang sedang terjadi ini, Tuhan sedang bekerja ya untuk kebaikan kita, orang-orang yang terus percaya dan mengasihi Dia. Ya, lalu hari ini saudara, ya kita pengen sama-sama mengerti ya apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita menyikapi, dan apa janji Tuhan di balik semua yang terjadi. Ya, saya pengen kita semua baca sama-sama saudara. Kita tahu bahwa ya kita ini percaya kepada Kristus diberikan sebuah pengharapan, ya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Pengharapan apa saudara yang kita miliki sehingga kita ini akan tetap kuat di dalam Kristus hari-hari ini? 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga, di sana dikatakan begini saudara. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Karena itulah setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita tidak pernah kehilangan pengharapan. Orang yang kalah itu bukanlah orang yang tidak bisa bertanding di dalam pertandingan iman, tetapi orang yang kalah itu sudah diawali dari tidak adanya pengharapan dalam kehidupannya. Hari ini walaupun keadaan sulit saudara, tetapi ketika kita masih punya pengharapan, itu akan membuat iman kita semakin kuat di dalam Kristus ya. Ayat ini berkata kita ini semua yang percaya kepada Kristus, kita telah dibangkitkan kembali dalam hidup yang baru, yaitu hidup yang penuh dengan pengharapan di dalam Yesus. Jangan pernah engkau kehilangan pengharapan. Seburuk apapun, ya sehitam apapun hidup di depan kita, tetaplah miliki pengharapan di dalam Tuhan. Ya, pengharapan untuk apa saudara? Kita ada di dalam Kristus dengan pengharapan yang Tuhan berikan. Ayat 4-nya berkata, kita ini diberikan satu pengharapan untuk apa? Menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kita di sorga. Ada satu bagian yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kita, tidak binasa. Hidup yang kita hidupi sekarang di dunia ini, semua yang sedang kita jalani hari-hari ini di dunia ini adalah sesuatu yang akan binasa. Ya, tidak ada yang kekal di dunia ini, tetapi Tuhan memberikan janji bagi setiap kita. Ya, untuk kita terus percaya kepada Dia. Kenapa? Karena kita diberikan satu janji, satu pengharapan akan menerima satu bagian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Selama kita masih ada di dunia ini, Rasul Paulus berkata, kita masih bisa jatuh di dalam dosa.
Selama aku hidup dalam daging ini, kata Rasul Paulus, aku masih bisa melakukan apa yang cemar. Tetapi ketika nanti satu saat kita meninggalkan dunia ini, maka kita disediakan Tuhan satu bagian yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat binasa, yang tersimpan bagi kita di sorga. Saudara, ya, saya mau kembali mengingatkan kita hari-hari ini jangan terlalu takut berlebihan. Ya, kenapa saudara? Karena kita semua percaya bahwa kehidupan kita memang yang sesungguhnya bukanlah di dunia ini. Tapi kalau sampai hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup di dunia ini, itu bagiku adalah bekerja memberi buah, kata Rasul Paulus. Ya, kalau sampai hari ini kita masih ada, itu berarti ada sesuatu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Ya, saya terus menyatakan saudara kepada semua orang percaya, jangan takut berlebihan. Hari-hari ini mari kita terus menaikkan sistem iman kita kepada Tuhan. Ya, justru saat-saat inilah, ya, masa-masa pemurnian inilah dilihat orang yang imannya goncang. Ya, orang yang takut, orang yang gentar, di sini sedang Tuhan lihat. Ya, kita bukanlah orang-orang yang takut. Memang kita tidak menantang, ya, kita tidak mencobai Tuhan, tetapi jangan takut. Saya melihat hari-hari ini begitu banyak orang Kristen yang ketakutan. Ya, dan sesungguhnya kalau kita introspeksi, semua orang masih pada takut yang namanya mati. Sebenarnya tujuan dari iman kita percaya kepada Kristus adalah, ya, kita semuanya siap untuk mati. Ya, tetapi saya menemui saudara masih banyak orang Kristen tuh yang belum siap mati. Entah karena mereka terlalu cinta dengan dunia ini, entah karena mereka belum siap, masih ada dosa yang mengikat. Entah karena apapun, tetapi mari hari ini kita introspeksi dan mawas diri. Saya selalu mengingatkan yang namanya kematian itu datang tanpa diundang. Bahkan apalagi hari-hari ini di masa pandemi kita melihat kematian di samping kanan kiri kita. Ya, jadi salah kalau orang berpikir, oh ini corona buat orang tua tuh bahaya cepat mati. Saudara, hari-hari ini orang muda-muda juga banyak yang mati. Ya, apalagi yang kita tahu sekarang banyak varian baru nih, virus terus bervarian. Ya, tapi kan kita harus tetap ingat, ya, jangan tergoyah dari pengharapan kita di dalam Kristus. Itulah sebabnya Tuhan berkata bahwa satu saat Dia akan mengizinkan ada goncangan, supaya tinggal tetap satu umat yang tidak tergoncangkan. Kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Ini adalah sebuah pernyataan iman yang sangat luar biasa. Ya, dan kita semua harus mencapai ke sana. Pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini yang tidak dapat, ya, yang dunia ini yang dapat cemar, yang dapat binasa, yang dapat layu. Untuk apa? Untuk masuk dalam sebuah pengharapan yang sudah Tuhan janjikan bagi kita, dalam satu kehidupan yang tidak cemar, yang tidak binasa, yang tidak layu. Ya, mari kita sungguh-sungguh berpegang pada iman, percaya kita kepada Tuhan. Ya, mari kita terus percaya, ya, Alkitab berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, ya, dengan segenap akal budimu. Ingat, kita dipanggil dalam satu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan untuk apa? Menerima satu bagian yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi orang yang percaya pada Kristus, kita sudah tidak perlu takut lagi dengan kematian. Ada janji Tuhan yang iya dan amin, yaitu Yesus yang menjamin Dia sudah menyediakan satu bagian bagi kita di sorga kelak. Ya, saudara, orang yang hidup dalam ketakutan itu tersiksa hidupnya. Tapi memang, ya, ketika hidup kita masih ada dosa, masih terikat dengan dosa, pasti hidup kita dikuasai ketakutan, apalagi yang namanya kematian. Ya, tetapi bagi kita orang percaya, Yesus berkata, saudara, ya, kematian itu bukanlah akhir dari segalanya, bukan akhir dari kehidupan, tetapi awal dari sebuah kehidupan yang baru. Saya melihat orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, ya, mereka, ya, kalau kita melihat, saudara, sebenarnya apa yang Alkitab katakan, ya, kita ada di dalam sebuah janji yang luar biasa.
Ya, jadi kitalah yang masih harus berjuang hari-hari ini. Ya, ada banyak orang yang datang konseling kepada saya, saudara. Ada seorang ibu yang berkata, saya belum bisa menerima kematian suami saya. Ada penyesalan, Bu. Ya, kalau seandainya waktu itu saya langsung membawa dia ke rumah sakit, mungkin dia tidak meninggal. Tapi ada seorang ibu lagi WA kepada saya, Bu Debbie, saya menyesal, Bu. Kalau saya waktu itu tidak bawa dia ke rumah sakit, mungkin dia tidak meninggal. Nah, dari dua kasus ini saya melihat, saudara, yang satu menyesal tidak cepat bawa ke rumah sakit, yang satu menyesal kenapa dia bawa suaminya ke rumah sakit. Jadi dari sini kita melihat bahwa sudahlah, ya, orang itu meninggal bukan karena kita begini, bukan karena kita begitu, tetapi mati hidup itu kedaulatan Tuhan. Bahkan ketika kemarin suami saya diizinkan untuk mengalami yang COVID yang kedua, dan benar-benar ya kita berdua, suami saya benar-benar parah. Ya, bahkan suami saya berkata kepada saya, ya kalau belum saatnya mati kita gak akan mati. Bayangkan ada orang bunuh diri saja, saudara, itu kesangkut dan tidak mati loh. Padahal dia sudah lompat tapi kesangkut di tiang, gak mati. Itu sudah niat mati. Kalau Tuhan belum izinkan mati, gak bisa mati. Makanya kita harus percaya bahwa mati hidup kita itu di tangan Tuhan. Ya, bukan di tangan virus atau apapun. Nah, harus kita percaya hari ini. Ya, jangan takut. Kenapa? Ada janji firman Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam sebuah pengharapan yang pasti. Untuk apa? Pengharapan itu menerima satu bagian yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya. Itu bagian yang tidak binasa, yang tidak cemar, yang tidak layu, yang Tuhan sediakan bagi kita di sorga kelak. Ya, jadi saudara, ya apa yang perlu kita takutkan? Ya, janji Tuhan ini tuh ya dan amin. Bahkan kita juga berani berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati itu untung. Ya, dan kita lihat saudara, ayat 5 berkata di sini, ya, buat siapa janji itu? Kamu, kata ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Tolong garis bawahi ayat yang kelima ini berkata, yaitu kita, saudara dan saya, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini mau melihat kita dipelihara dalam kekuatan Allah? Itu wow banget. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Wow. Ya, kalau Tuhan yang pelihara kita di dalam kekuatannya, aduh saudara, itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi ada syaratnya. Ayat ini berkata, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena apa? Karena imanmu. Ya, iman yang bagaimana saudara? Iman tanpa perbuatan itu mati. Iman yang bagaimana yang bisa membuat Tuhan punya alasan untuk memberkati dan memelihara hidup kita di dalam kekuatan kuasanya? Itu harus ada alasan. Ingat ya, janji Tuhan itu sebab akibat. Ya, untuk menerima kasih Tuhan tidak ada akibat, tidak ada sebabnya. Orang berdosa diampuni Tuhan, diampuni, itu namanya kasih karunia. Tetapi untuk mengalami berkat Tuhan dalam hidup ini ada syarat. Di sini ayat ini dengan jelas berkata, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah itu karena imanmu. Hari ini mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, level iman kita hari-hari ini tuh udah di seberapa? Mari kita bertanya pada diri kita, apakah hari-hari ini iman saya itu masih tetap stabil di dalam Tuhan atau mulai oleng karena keadaan? Apakah aku masih tetap percaya bahwa Tuhan itu hidup dan sanggup menolongku, atau saya mulai melirik manusia siapa yang bisa menolong saya? Saudara, kita semua harus punya perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Waktu kita punya perjalanan iman, pengalaman pribadi berjalan bersama Tuhan, maka saya yakin dan percaya kita akan jadi orang-orang yang menang di dalam Kristus. Ingat loh, Tuhan memperhitungkan imanmu. Makanya di sini dikatakan, ya, Tuhan memelihara kita di dalam kekuatan Allah, yaitu karena imanmu. Dengan kata lain saya mau bilang, hari-hari ini orang yang tidak beriman, sorry, engkau di luar pemeliharaan kekuatan Allah.
Orang yang takut tidak beriman. Orang yang khawatir tidak beriman. Orang yang bimbang tidak beriman. Ya, iman itu artinya percaya pada Tuhan. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kalau kita berkata kita berpengharapan dalam Kristus, maka ada iman di dalam hidup kita. Kita nggak perlu takut berlebihan. Mari kita cek hari ini iman kita. Makanya saya selalu ingatkan, jangan cuma naikin sistem imun. Semua kita lakukan, minum vitamin, olahraga, ukur oksigen dalam darah, semua kita lakukan itu baik. Tapi ingat, jangan biarkan imanmu mati. Kenapa? Karena Tuhan melindungi kita. Karena Tuhan memelihara kita di dalam kekuatan Allah itu karena iman kita. Bagaimana bisa kita melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna kalau iman kita mati hari-hari ini? Kalau iman kita tidak lagi berapi-api kepada Tuhan, siapa yang bisa menolong kita untuk membangkitkan iman dan percaya kita kembali? Tidak ada orang lain, cuma saudara dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dari mana kita bisa punya iman yang kuat? Yang minggu yang lalu kita sudah bahas bersama. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Makanya hari-hari ini banyak-banyaklah mendengarkan firman Tuhan, saudara. Banyak-banyaklah mendengarkan khotbah-khotbah. Banyak-banyaklah mendengarkan ya firman yang memberikan kita kekuatan. Ya, dengarkan firman supaya imanmu bangkit. Ingat, Tuhan memelihara kita dalam kekuatannya itu karena iman kita loh, bukan karena yang lain. Ya, yaitu kamu yang terpelihara dalam kekuatan Allah itu karena imanmu. Saya bersyukur hari-hari ini saya melihat pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, bahkan ketika kita tetap beriman dan percaya pada Tuhan. Ya, saya kan pernah bersaksi, saya pernah bercerita, memasuki tahun lalu pandemi, itu masa yang gelap buat kami sekeluarga. Tidak ada jadwal pelayanan, semua off. Ya, bahkan saya bilang ke anak saya tahun lalu, kamu mau kuliah, tidak usah kuliah dulu kalau memang gak ada duit. Karena mami gak mau utang, ini masa pandemi. Bahkan di dalam hati saya yang terkecil, maaf saudara, waktu itu saya sudah sempat berpikir mungkin kita akan kehilangan rumah di Jakarta. Kalau keadaan terus begitu dan tidak ada penghasilan apa-apa. Saya cuma bilang begini, Tuhan, saya siap kehilangan apapun, tetapi aku tetap percaya Engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupku. Apakah saya tiap hari terintimidasi dengan keadaan? Ya, tiap hari iblis datang memanahkan panah-panah api dalam pikiran saya. Hidupmu besok bagaimana? Apa yang kamu akan makan? Bagaimana dengan semua kebutuhan hidupmu? Kalau sudah begitu saya terus memperkatakan firman Tuhan. Saya naikin pujian. Kasih setiamu lebih dari hidup. Ya, kalau kita menyanyikan itu dalam keadaan punya uang banyak, semua keadaan baik, itu biasa. Tapi menyanyikan hal kasih setia Tuhan dalam keadaan kita lagi khawatir, kita lagi bimbang, itu adalah sebuah tindakan iman. Kita menaikkan sistem iman kita. Ya, naikkan sistem imanmu. Ketika iblis memanah-manahkan panah api, bagaimana nanti ke depan dengan kehidupanmu, kebutuhanmu, bagaimana? Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Saya perkatakan seumur hidupku, apapun keadaanku Tuhan, kasih setiamu itu lebih dari hidup. Engkau sudah menolong aku, Engkau sudah mengangkat aku dari kehidupan yang lama yang membawa saya kepada kebinasaan. Engkau angkat dan Engkau berikan hidup yang baru dalam pengharapan. Dan aku percaya aku akan melihat pengharapan itu dalam Kristus. Mari naikin sistem imanmu. Tidak ada orang lain bisa tolong. Tidak ada pendeta hebat bisa membuat iman saudara bangkit. Hanya saudara dengan Tuhan karena engkau mendengarkan firman. Ya, jangan biarkan setan menipu kita hari-hari ini. Biar kita semua mau terus membangkitkan hati dan iman kita kepada Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan memelihara kita di dalam kekuatan kuasa-Nya karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.
Kita semua sedang menanti pernyataan keselamatan di zaman akhir. Jangan terlalu pede mungkin berpikir kita udah selamat. Kalau engkau tidak menang dengan imanmu sampai di garis yang terakhir, maaf, ya tidak semua orang Kristen masuk surga. Hanya mereka yang menang dan berhasil menjaga iman mereka, itu mereka yang akan menerima mahkota kehidupan. Makanya Yesus berkata, kalau aku datang kembali ke dunia ini, adakah iman aku dapati? Maaf saudara, bangkitkan imanmu, percaya hidup Kristus, mati itu untung. Percaya bahwa semua yang kita alami di dunia ini Tuhan turut bekerja. Perkatakan firman, jangan cuma engkau tahu, tetapi perkatakan di masa sulit. Ketika engkau terus memperkatakan firman dan mempercayainya, engkau akan melihat firman itu akan menjadi kenyataan di dalam hidup nyata kita. Bagaimana caranya kita menggerakkan mujizat Tuhan? Tidak ada cara lain, hanya dengan iman kita bisa memperoleh fasilitas surgawi yang sudah disediakan Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita, dan pemeliharaan Allah yang secara supranatural. Saya sudah mengalami di masa pandemi ini, Tuhan memelihara kami di dalam kekuatan kuasa-Nya, itu ya dan amin. Saya berkata kepada saudara, bangkitkan imanmu hari-hari ini, jangan biarkan imanmu lemah. Tegakkanlah lutut yang goyah dan pandanglah hanya kepada Tuhan. Biar kita mau berkata hari ini, kasih setiamu Tuhan itu lebih dari hidup dalam hidup kami. Apapun keadaan kami mau tetap bilang Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Kami diberikan pengharapan yang baru untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kami di sorga. Kami mau perkatakan ini Tuhan hari ini, dalam kesulitan apapun kami mau menaikkan sistem iman kami dengan memperkatakan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi lebih lagi katakan kasih setiamu, kasih setiamu, amin Tuhan, lebih dari hidup, kasih setiamu di hidup kami, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Terima kasih Bapa, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu hari ini. Mungkin ada di antara mereka yang sudah lemah hatinya, yang sudah goyah imannya, rasanya tidak kuat lagi untuk berdiri melihat ke depan. Kami hidup bukan karena melihat, tapi kami hidup karena percaya kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu hari ini. Kuatkan mereka yang goyah, bangkitkan mereka yang sudah merasa lemah hari-hari ini Tuhan. Engkau Tuhan yang melihat keterbatasan kami, namun kami tahu tidak ada seorang pun yang dapat membangkitkan semangat kami kecuali kami sendiri bersama Tuhan. Kami mau memperkatakan firman Tuhan hari-hari ini, bahwa kasih setiamu itu lebih dari hidup, karena Engkau sudah menyediakan satu bagian kelak ketika kami mati meninggalkan dunia ini. Ada bagian yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang menang sampai di garis akhir.
Satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Itu adalah sesuatu yang begitu mulia yang Engkau sediakan bagi kami, Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk terus berjuang di hari-hari ini. Kami mau singkirkan segala hal yang menghalangi kami untuk menerima perkenanan Tuhan. Kami buang segala roh ketakutan, roh intimidasi, roh kekhawatiran, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami minta roh kekuatan yang dari Tuhan hari-hari ini. Biar kami terus bisa percaya dan berkata, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Saudara, Engkau yang sedang membutuhkan kekuatan Tuhan hari-hari ini, saudara boleh angkat tanganmu, saya akan berdoa. Bapa, Engkau melihat setiap mereka yang mengangkat tangan hari ini. Mereka membutuhkan Tuhan. Mereka membutuhkan anugerah-Mu. Mereka membutuhkan kasih setia-Mu. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu yang dapat membangkitkan mereka kembali. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan. Yang terhimpit dengan masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau punya cara yang tidak terlihat oleh mata jasmani kami. Ketika iman kami percaya, Tuhan sanggup bekerja dengan hal-hal yang supranatural, yang menembus batas kemustahilan di dalam dunia ini. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang ada di dalam pergumulan masalah rumah tangga, membutuhkan pemulihan, Tuhan Engkau sanggup menjamah. Suami yang belum bertobat, istri, anak-anak, Engkau kembalikan Tuhan kepada jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih buat hari ini, kami bersyukur Tuhan terus memberkati bangsa Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Semua mereka yang terlibat di atas bangsa kami berdoa mohon roh takut akan Tuhan turun. Pemurnian sedang terjadi di bangsa ini Tuhan, biar dari Sabang sampai Merauke terjadi hujan pertobatan. Kami terus berdoa buat bangsa-bangsa juga, mereka yang terus setia berdoa, jadikan mereka pendoa-pendoa Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami mau melangkah dengan iman Tuhan, karena kami percaya iman itu adalah dasar dari segala yang kami harapkan, bukti dari segala yang belum kami lihat. Terima kasih Bapa buat hari ini. Mari kita angkat hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, supaya Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Salam.